Saudaraku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Tubuh kita membantu kita melakukan banyak hal, tapi motivasi, hasrat dan keinginan berasal dari hati kita. Hati kita menjadi penentu bagaimana kita bertindak dan berelasi dengan orang lain. Ketika umur bertambah dan pengalaman membuat kita semakin dewasa, kita semakin tahu bagaimana mengelola hati dan perasaan kita. Tapi meskipun begitu, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, yang membuat kita patah semangat, tidak termotivasi karena hancurnya hati kita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Apa yang harus kita lakukan ketika hati kita tidak gembira dan semangat kita patah? Kita tahu bahwa keadaan hati kita mempengaruhi relasi sosial dan personal dengan orang lain. Hati yang baik, hati yang senang, akan membantu kita untuk berbuat baik dan berbuat rasional. Hubungan kita dengan sesama pun jadi lebih baik, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Patah hati seringkali menyebabkan kita bertindak dengan tidak rasional. Patah hati juga merusak hubungan kita dengan orang lain, juga hubungan kita dengan Tuhan, apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Kecewa dan luka yang menyebabkan patah hati bukan hanya berbicara seputar hubungan asmara. Kekecewaan yang kita alami dalam relasi sosial kita juga bisa menimbulkan luka. Untuk setiap patah hati yang kita alami, Tuhan selalu memberikan jawaban. Tapi bukan hanya jawaban, Dia juga memberi kita rasa nyaman dan kelegaan. Dia selalu ada untukmu dan untukku, saudara dan saudariku. Kasih-Nya luas tidak terbatas. Tangan-Nya terbuka untuk memelukmu dengan rahmat kasih-Nya. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan 5 ayat dalam Alkitab yang akan menguatkan ketika kita kecewa dan terluka. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan 5 ayat dalam Alkitab yang akan menguatkan ketika kita kecewa dan terluka, dan membantu kita untuk selalu ada di dalam berkat dan rahmat yang telah disiapkan Tuhan untuk kita. Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Beban berat yang kau rasakan ketika kau terluka, tak harus kau tanggung sendiri, saudaraku. Allah menawarkan pemulihan untuk setiap luka yang kau rasakan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia menunggumu datang kepadanya dengan segala bebanmu. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Amsal 3 ayat 5-6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kau terluka, mungkin kau sering bertanya-tanya tentang alasan semua kejadian yang menimpamu itu. Kau mungkin berpikir tidak ada yang salah, dan kau tidak layak diperlakukan seperti bagaimana kau telah diperlakukan. Allah menawarkan masa depan yang penuh harapan bersamanya, saudara dan saudariku. Apapun juga yang membebanimu, serahkan padanya dan mulailah mencari hikmat dalam Dia yang telah memberikan nyawanya untukmu dan untukku. 1 Petrus 5 ayat 7. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu."
Kekhawatiran dapat memisahkanmu dari hubungan sosial yang Allah ingin kau jalani, saudara dan saudariku. Tapi Allah selalu ada untukmu. Entah kau merasakannya atau tidak. Keberadaannya tidak tergantung perasaanmu. Kau selalu dapat datang kepadanya dan memohon kekuatan, bahkan untuk setiap hal kecil yang kau alami dan rasakan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang sering kali kau dengar ini adalah pengingat, saudaraku. Bahkan di saat-saat kau mengalami kekelaman dalam hidupmu, Dia selalu ada denganmu. Dia berjalan di sisimu untuk menopang dan menghiburmu. Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Apapun juga yang membebanimu, saudara dan saudariku, Allah selalu ada untukmu. Dia telah menjadi manusia, bisa merasakan segala hal yang kau rasakan. Bukan sekedar simpati, Dia merasakan empati karena Dia pernah merasakan sakit dan luka yang kau rasakan. Dia pernah bersedih, Dia pernah dikhianati. Allah kita adalah Allah yang mengerti, saudaraku. Dia peduli. Kasih dan rahmat Allah selalu ada bersamamu selama-lamanya. Amin.